Shalom, pagi bersama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersemayam di kerajaan surga, yang boleh kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Kau pelihara keluarga kami dan kami bagikan umat Israel tetap ada di Goshen dalam lindungan Tuhan. Ulah boleh datang, tapi umat Israel terpelihara. Demikian juga kami mengalami pemeliharaan Tuhan. Maka sebelum kami mengadakan absen lain, adakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, kami boleh naikkan pujian penyembahan, dan kami rindu untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus melembutkan hati kami, Roh Kudus urapi kami dan lembutkan, dan Roh Kudus boleh memberikan pengertian akan firman-Mu dengan baik, sekalipun singkat tapi jadi berkat buat kami, dan kami naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, pagi. Mari sama-sama kita akan membuka firman Tuhan. 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus pasal 15 ayat pertama sampai ayat 11. 1 Korintus 15 ayat pertama sampai 11, kebangkitan Kristus. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu pada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, yaitu ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kepada ke-12 muridnya. Sudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 orang. Saudara sekaligus, kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, dan beberapa di antara mereka telah meninggal. Selanjutnya dia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, sebab aku telah mengajar jemaat Allah. Tapi karena kasih karunia Allah, aku adalah yang sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaiknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Suatu mutiara yang indah pada pagi hari menceritakan tentang kebangkitan Kristus. Kita berikan pada ayat 3 dan ayat 4. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, bahwa Kristus telah mati karena dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Apa yang tersirat dalam firman Tuhan atau kitab suci sesuai. Jadi firman Tuhan bukan satu dongeng, tapi firman Tuhan sesuai. Apa yang dibuatkan oleh nabi-nabi tentang nabi-nabi, dan juga tentang perkataan Yesus selalu berkata disesuai. Orang menulis baik Paulus dan segala murid ini sesuai dengan firman Tuhan, arti sesuai dengan kitab suci, sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Yang sangat menarik, si A dan si B tidak pernah bentrok, sesuai dengan firman. Nah, Paulus ini menceritakan bahwa Kristus telah mati karena dosa kita sesuai dengan kitab suci, dan dibangkit pada hari ketiga sesuai dengan. Jadi apa yang terjadi dalam hidup Yesus sesuai, bukan bisanya seseorang, tapi sesuai firman. Jadi kalau Yesus mati untuk dosa-dosa,
Dia mati untuk dosa. Kita bayangkan, bukan mati orang yang benar, tapi orang yang berdosa. Bayangkan, dia mati untuk kita yang manusia yang berdosa, yang siap masuk neraka. Tapi karena dia mati, kita boleh diselamatkan. Ketika kita percaya pada Kristus, maka hargai darah Kristus. Hargai darah Kristus. Tapi ingat, Yesus tidak mati selama-lamanya. Pada hari ketiga dia bangkit sesuai dengan firman Tuhan. Dan Paulus menceritakan bagaimana tentang kebangkitan kebaikan Yesus. Dan Yesus menampakkan diri baik kepada murid-muridnya, bahkan ke 500 orang sekaligus. Yang terakhir dia berkata pada ayatnya ke-8, dan yang paling akhir semuanya, dia menampakkan diri juga kepada Paulus sebagai saksi hidup ketika jalan perjalanan ke Emmaus, waktu dia mengejar-kejar Kristen, dan apa yang terjadi dalam perjalanan ke Damsyik, Tuhan Yesus menampakkan diri dan melihat cahaya di Yesus. Selalu up. Mengapa engkau menganiaya aku? Paulus bertemu dengan Tuhan secara pribadi, maka dia bergigit. Kita tidak mungkin tidak bertemu dengan Yesus secara pribadi, tapi firman-Nya yang mengingatkan kita. Atas pimpinan Roh Kudus kita berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Ya, pagi hari kita adakan mesbah, baik kita berjumpa dengan Tuhan. Kita baca firman Tuhan, baik kita berjumpa dengan Tuhan. Kita bersekutu, kita berjumpa dengan Tuhan. Ketika seorang menyampaikan firman-Nya, ketika Roh Kudus berbicara melalui tubuh, bagian satu perjumpaan dengan Tuhan pribadi. Kita lekat dengan pagi hari saudara mencari Tuhan, bagian saudara berjumpa dengan Yesus yang bangkit, Yesus yang hidup, yang pernah lihat oleh Paulus, dan juga Yesus yang hidup, yang saudara rasakan hari lepas hari. Karena saudara bisa bernapas, karena Tuhan masih hidup. Tuhan jaga kita karena Dia memelihara kita. Amin. Terima kasih Bapa buat firman mengingatkan kami. Engkau kami bukan menyembah Allah yang mati, tapi Allah yang hidup, yang Kau bangkit dan Engkau mati bagi manusia yang berdosa. Istimewa kami semua yang hadir pada pagi hari ini, patut kami berterima kasih kepada Tuhan. Patut kami bangga memiliki Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Kalau Engkau hidup, Engkau juga sanggup menolong dan menyelesaikan persoalan kami. Kami serahkan masalah persoalan hidup semua kepada Tuhan, dan kami percaya rezeki yang Kau siapkan buat kami. Kembalikan kami sepagi dalam keadaan tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis, para lawan, para TNI Polri. Mereka sebagai hamba-hamba Allah, berikan mereka takut pada Tuhan. Dan tahun politik tetap boleh Kau pelihara bangsa kami dengan aman yang baik, dan apa yang kebutuhan kami Engkau bersiapkan. Dan kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus yang saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.